Bukan AS, kini markas besar PBB akan pindah ke Indonesia. RI sukses besar, Jokowi pegang kendali penuh. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan Indonesia tetap menganggap sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, penting dan relevan meskipun tidak dihadiri Presiden Joko Widodo, Jokowi. Relevan? Sangat relevan. Karena disinilah kita menggodok sebuah proses keputusan internasional, kata Retno ketika menyampaikan keterangan pers secara daring tentang kegiatannya selama sidang ke-78 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, AS. Retno menjelaskan Indonesia justru tidak pernah absen dalam berbagai forum internasional. Ia mengatakan Indonesia sangat aktif, termasuk di PBB. Kita tidak pernah absen, bahkan kita sangat aktif di berbagai forum, termasuk di PBB, tuturnya. Jokowi tidak pernah hadir secara langsung pada sidang Majelis Umum PBB sejak menjabat sebagai Presiden RI pada 2014. Jokowi selalu mengirimkan wakil untuk forum tersebut. Ia hanya 2 kali menghadiri sidang Majelis Umum PBB secara daring yaitu pada 2020 dan 2021. Karena pandemi COVID-19, ketika hadir virtual dalam sidang umum PBB tahun 2020, Jokowi menyampaikan pidato dalam bahasa Indonesia. Pada periode pertama pemerintahannya yaitu pada tahun 2014 sampai tahun 2019, Jokowi selalu mengutus Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB. Jusuf Kalla selalu menggunakan bahasa Inggris dalam setiap forum internasional termasuk dalam pidato di sidang umum PBB. Indonesia bersama Kanada dan Irlandia mengadvokasi solidaritas perempuan Afghanistan. Pada pertemuan tingkat tinggi di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, acara ini digelar oleh perwakilan tetap setiap negara di PBB. Hadir pada acara itu Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi, Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly, serta Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Irlandia Simon Coveney. Menyinggung masalah di Myanmar, Palestina, hingga Afghanistan saat berpidato di sidang Majelis Umum ke-78 PBB di New York berkaitan dengan Palestina dan Afghanistan. Dalam pidatonya, Retno menekankan agar dunia tak menutup mata terhadap penderitaan rakyat kedua negara, terutama perempuan. Sudah terlalu lama, kita membiarkan saudara-saudari Palestina kita menderita. Indonesia tidak akan mundur sedikit pun dalam dukungan kami untuk negara Palestina, ucap Retno. Di Afghanistan, Indonesia akan melakukan yang terbaik untuk membantu rakyat Afghanistan dan memastikan hak-hak perempuan dan anak perempuan dihormati. Termasuk hak-hak mereka atas pendidikan. Konflik Israel versus Palestina tak pernah padam sejak pecah pasca Perang Dunia Islam. Konflik pun diperparah dengan berkobarnya Perang Arab-Israel pada 1948. Sejumlah negara sudah berupaya melerai perselisihan lewat solusi 2 negara. Dengan ini, Palestina Israel masing-masing akan berdiri sebagai 2 negara merdeka yang berdaulat dan hidup berdampingan. Kendati begitu, prospek tersebut belakangan kian redup seiring dengan peningkatan konflik di kedua wilayah. Sementara itu, masalah di Afghanistan juga seakan tak bakal usai sejak Taliban kembali berkuasa di negara itu. Serangkaian pembunuhan telah meneror warga sipil Afghanistan. Kelompok-kelompok ekstremis pun terus-menerus beroperasi di wilayah tersebut. Seiring dengan itu, kaum perempuan dan anak-anak semakin dipandang rendah. Mereka tak diizinkan mengenyam pendidikan maupun bekerja di lembaga non-pemerintah. Sementara berkaitan dengan Myanmar, Retno mengatakan krisis di negara itu menjadi salah satu fokus Indonesia dalam mendorong perdamaian dan kemakmuran global dan kawasan Asia Tenggara. RI sendiri saat ini menjadi Ketua ASEAN 2023. Di Myanmar, implementasi konsensus 5 poin tetap menjadi acuan utama, ucap Retno. Retno menuturkan ASEAN hingga kini terus mendesak junta militer untuk menerapkan konsensus yang sudah disepakati 2 bulan sejak kudeta pecah pada 2021 itu.